Cerita pendek anak Indonesia. Halo teman-teman, siap-siap ya. Hari ini kita akan mendengarkan kisah seru tentang si kancil yang cerdik dan kawanan buaya yang lapar. Pada suatu hari yang cerah di dalam hutan, hiduplah seekor kancil kecil yang terkenal sangat cerdik. Ia senang bermain di hutan, berlari-lari, dan menikmati udara segar. Namun hari itu, kancil merasa sangat lapar. Perutnya keroncongan karena belum makan sejak pagi. Aduh, perutku lapar sekali, gumam kancil sambil mengelus perutnya. Aku ingin makan buah-buahan segar di seberang sungai. Tapi, bagaimana caranya menyeberang? Sungai yang lebar dan dalam membatasi kancil dari pohon buah yang lezat di seberang. Ia tidak bisa berenang. Di dalam sungai, tinggal banyak buaya yang siap memangsa siapa saja yang turun ke air. Kancil duduk di bawah pohon sambil berpikir keras. Aku tidak bisa berenang, dan kalau aku menyeberangi sungai, pasti buaya-buaya itu akan menangkapku. Tiba-tiba, matanya berbinar. Aha, aku punya rencana, seru kancil sambil tersenyum lisik. Ia berjalan ke tepi sungai dan memanggil, "Hai, buaya, buaya, keluarlah. Aku membawa kabar baik untuk kalian semua." Seekor buaya besar muncul dari air. "Apa yang kau bawa? Kancil, kau datang sendiri ke sini. Bukankah ini berbahaya bagimu?" "Aku tahu, tapi aku punya kabar bahagia. Raja hutan mengutusku untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini. Kalian akan dipilih untuk mendapatkan makanan lezat dari istana." Buaya tertarik. "Makanan dari istana? Wah, hebat! Tapi bagaimana kau akan menghitung kami?" Kancil tersenyum. "Gampang, kalian cukup berbaris dari satu sisi sungai ke sisi yang lain. Aku akan melompat dari punggung satu buaya ke buaya lain sambil menghitung kalian." Buaya sangat senang. Ia memanggil teman-temannya. Dalam waktu singkat, puluhan buaya berbaris rapat dari tepi sungai ke tepi seberang, seperti jembatan hidup. "Baiklah," kata kancil, "aku mulai menghitung ya. Lompatan pertama, 1 buaya. Lompatan kedua, 2 buaya. 3, 4, 5. Sambil melompat-lompat di atas punggung buaya, kancil perlahan-lahan menyeberangi sungai. Setelah sampai di seberang sungai, kancil melompat ke daratan dan tertawa girang. "Terima kasih, buaya-buaya. Aku sudah sampai di seberang. Sekarang aku bisa makan buah sepuasnya." Buaya terkejut. "Apa? Jadi tidak ada makanan dari istana?" Buaya-buaya marah dan merasa tertipu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kancil sudah aman di darat. Kancil melambaikan tangan. "Tentu tidak. Aku hanya mengakali kalian agar bisa menyeberang. Terima kasih atas bantuan kalian. Sampai jumpa." Setelah makan buah sampai kenyang, kancil bersantai di bawah pohon. "Hari ini aku berhasil lolos berkat kecerdikanku," katanya sambil tersenyum. "Tapi aku harus tetap berhati-hati. Suatu hari, buaya bisa saja belajar dari kesalahannya." Dan sejak hari itu, kancil semakin bijak dalam menggunakan kecerdikannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membantu hewan-hewan lain di hutan. Dari cerita ini, kita belajar kalau menjadi pintar bukan hanya soal belajar banyak hal, tapi juga tentang berpikir cepat, hati-hati, dan tidak mudah panik saat menghadapi masalah. Sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Belajar Bibu supaya kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya dan belajar banyak hal-hal seru. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah teman-teman pintar!